Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, Islam Fisabilillah akan membahas kisah keistimewaan Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha. Tanpa berlama-lama kita langsung saja ke kisahnya. Bulan Syawal mengingatkan kita pada sejumlah peristiwa penting dalam sejarah Islam. Salah satunya adalah pernikahan Rasulullah SAW dengan Sayyidah Aisyah ra. Peristiwa ini tidak saja menjadi catatan sejarah penting tetapi juga sekaligus sebagai pembantah keyakinan bangsa Arab saat itu, yang meyakini bulan ke-10 dalam penanggalan Hijriah ini sebagai pantangan untuk melakukan pernikahan. Pernikahan Rasulullah SAW dengan Sayyidah Aisyah ra dilakukan berdasarkan petunjuk langsung dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebelum menikahi Sayyidah Aisyah, Rasulullah SAW mendapatkan isyarat untuk menikahinya melalui mimpi yang dialami sang Nabi sampai 3 kali. Sebagaimana diketahui mimpi seorang Nabi adalah wahyu. Di dalam hadits riwayat Muslim dijelaskan, dari Aisyah ia berkata bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Aku bermimpi tentangmu selama 3 malam, malaikat membawamu dalam sebuah tempat yang terbuat dari sutra. Malaikat itu kemudian berkata, 'Ini adalah istrimu,' aku buka wajahmu, ternyata engkau di dalamnya." Aisyah berkata, "Jika ini datang dari Allah, maka akan berlanjut." Hadits riwayat Muslim. Sebagai sosok teladan, Rasulullah SAW selalu memberikan pesan moral mulia dalam setiap langkah kehidupannya, termasuk peristiwa pernikahannya dengan Sayyidah Aisyah, putri Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Rasulullah SAW menikahi Sayyidah Aisyah bukan karena nafsu jasmani, layaknya manusia pada umumnya. Ini menjadi catatan penting dan sangat perlu disampaikan agar tidak disalahpahami. Pernikahan Rasulullah SAW dengan Sayyidah Aisyah murni dikarenakan wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Melalui mimpi yang dialami Rasulullah berulang kali, Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan Nabi SAW untuk menikah. Karena sebuah kemaslahatan dengan menjadi istri Nabi sejak dini dan dengan kecerdasan yang dimilikinya, sehingga Aisyah radhiyallahu anha banyak merekam jejak kehidupan Nabi SAW yang tidak bisa dijangkau oleh para sahabat. Dari sinilah kemudian Sayyidah Aisyah banyak meriwayatkan hadis dan menjadi corong intelektual pada zamannya, sehingga banyak ulama yang terbantu dengan kontribusinya. Dalam kitab Rawayul Bayan Tafsiru Ayatil Ahkam Minal Quran, Syekh Asy-Syibuni sendiri mengakui bahwa Aisyah memiliki reputasi intelektual yang cukup mapan, karena merupakan istri Nabi yang paling cerdas, bahkan mengalahkan kecerdasan laki-laki pada zamannya. Urwah bin Zubair bin Awam pernah mengungkapkan, "Aku belum pernah melihat seseorang yang lebih paham urusan halal, haram, pengetahuan syair, kesehatan, selain Siti Aisyah." Dalam riwayat lain berbunyi, "Aku belum pernah menemui seorang lebih paham soal Al-Quran, urusan fardu, halal haram, fikih, syair, kesehatan, sejarah bangsa Arab, dan nasab, selain Siti Aisyah." Muhammad bin Syihab Az-Zuhri pernah mengatakan, "Andai pun ilmu seluruh manusia dikumpulkan, termasuk ilmu istri-istri Nabi SAW, maka belum bisa mengalahkan keluasan ilmu Siti Aisyah." Di bulan Syawal adalah bulan baik untuk menikah. Pernikahan Nabi SAW dengan Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha di bulan Syawal dijadikan dasar oleh para ulama sebagai dalil kesunahan menikah di bulan Syawal. Di dalam hadis riwayat Imam Muslim dan Imam Tirmizi dijelaskan, dari Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha berkata, "Rasulullah SAW menikahiku di bulan Syawal, dan mulai mencampuriku juga di bulan Syawal. Maka istri beliau manakah yang kiranya lebih mendapat perhatian besar di sisinya daripada aku?" Salah seorang perawi berkata, "Dan Aisyah merasa senang jika para wanita menikah di bulan Syawal." Imam Nawawi menjelaskan bahwa hadis ini menjadi dasar anjuran menikahkan, dan melakukan hubungan suami istri di bulan Syawal. Selain itu, ucapan Sayyidah Aisyah juga sekaligus membantah keyakinan bangsa Arab saat itu, yang menjadikan Syawal sebagai bulan pantangan untuk menikah, yang ternyata keyakinan tersebut merupakan warisan zaman jahiliyah, yang sama sekali tidak memiliki dasar. Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha memang istimewa menurut kalangan sejarawan. Ada setidaknya 9 kemuliaan yang tidak diterima oleh perempuan lain setelah Maryam binti Imran ibunda Nabi Isa alaihi salam, tetapi hanya diterima oleh Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha. Pertama, malaikat Jibril alaihi salam membawa bayangannya dalam mimpi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Inilah yang memulakan pernikahan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan putri Sayyidina Abu Bakar,
malaikat Jibril alaihi salam yang memberitahukan kepada Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam mengenai Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha. Kedua, di antara semua istri Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam, Sayyidah Aisyah satu-satunya perempuan yang dinikahi dalam keadaan perawan. Ketiga, ketika Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam wafat, kepala Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam berada di pangkuan Sayyidah Aisyah. Keempat, jenazah Nabi Shallallahu alaihi wasallam dikebumikan di dalam kamarnya bersama Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha. Kelima, malaikat-malaikat selalu melindungi rumah Sayyidah Aisyah. Keenam, Sayyidah Aisyah merupakan putri Khalifah, yakni sepeninggalan Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Ketujuh, Allah subhanahu wa ta'ala yang langsung membersihkan namanya sehingga dirinya terbebas dari fitnah keji. Wahyu dari Allah kepada Nabi Muhammad Shallallahu alaihi wasallam membuat nama Sayyidah Aisyah bersih dari segala tudingan. Kedelapan, Sayyidah Aisyah diciptakan Allah subhanahu wa ta'ala dalam rupa yang baik, dan dari keturunan yang baik pula. Kesembilan, Allah subhanahu wa ta'ala menjanjikan ampunan dan rezeki bagi Sayyidah Aisyah sejak dirinya menjadi istri Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam baik di dunia maupun di akhirat. Sayyidah Aisyah adalah istri yang paling dicintai Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Setelah Abu Bakar ayahnya Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam ditanya oleh Amru bin Az-Zahra, "Rasulullah, siapakah manusia yang paling engkau cintai?" Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Aisyah." Amru bertanya lagi, "Dan dari kalangan laki-laki?" Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ayahnya." Hadis riwayat muttafakin alaihi. Ketika ditanya oleh Abu Salamah bin Abdurrahman tentang jumlah mahar yang diberikan Rasulullah, Aisyah menjawab, "Mahar Rasulullah kepada istri-istrinya adalah 12 uqiyah dan 1 nasi. Tahukah kamu 1 nasi itu?" Abu Salamah menjawab, "Tidak." Kemudian lanjut Aisyah, "1 nasi itu sama dengan setengah uqiyah, yaitu 500 dirham. Maka inilah mahar Rasulullah kepada istri-istrinya." Hadis riwayat Muslim. Di dalam riwayat yang panjang dikatakan, para istri-istri Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam pernah merasa cemburu kepada Sayyidah Aisyah. Bahkan karena kecemburuan Ummu Salamah sehingga akhirnya Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Demi Allah, wahyu tidak turun kepadaku selama aku berada di dekat kalian, kecuali aku dalam satu selimut bersama Aisyah." Hadis riwayat Muslim. Semua para istri-istri Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam adalah wanita mulia, dan rasa cemburu adalah hal yang wajar. Hanya saja kecemburuan Ummu Salamah ketika itu sudah melewati batas, sehingga Allah subhanahu wa ta'ala lebih sering menyampaikan wahyu ketika Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam sedang bersama Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha. Sayyidah Aisyah adalah wanita yang paling banyak meriwayatkan perkataan Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam, dan selalu berani untuk menegakkan agama Islam. Bahkan setelah Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam wafat, ia menjadi penasehat pemerintah hingga akhir hayatnya. Sayyidah Aisyah dikenal sebagai seorang wanita yang sangat luas ilmu pengetahuannya. Dia sangat memahami ilmu fikih, ilmu kedokteran, dan ilmu syair. Bahkan Aisyah diberikan 9 perkara kemuliaan dan karomah yang tidak diterima oleh wanita lain setelah Maryam binti Imran ibu Nabi Isa alaihi salam. Abu Salamah berkata, "Aku tidak pernah melihat seseorang yang lebih mengetahui sunnah Rasulullah lebih benar pendapatnya, jika dia berpendapat lebih mengetahui bagaimana Al-Quran turun, serta lebih mengenal kewajibannya selain Aisyah." Sayyidah Aisyah wafat pada usia yang telah renta. Beberapa riwayat mengatakan bahwa Sayyidah Aisyah wafat pada usia 66 tahun. Sedangkan riwayat lain mengatakan ia wafat di usia 85 tahun. Ia wafat saat melaksanakan salat witir yang dilakukan pada tanggal 27 Ramadan. Sayyidah Aisyah dimakamkan di Baqi. Salat jenazahnya dipimpin oleh Abu Hurairah, sedangkan yang memasukkan jenazahnya ke liang lahat adalah Abdullah, Urwah, Al-Qasim bin Muhammad, Abdullah bin Muhammad bin Abu Bakar, dan Abdullah bin Abdurrahman bin Abu Bakar. Sayyidah Aisyah adalah sosok wanita mulia. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam sering menyebutkan keutamaan istri kesayangannya. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Orang yang mulia dari kalangan laki-laki banyak, namun yang mulia dari kalangan wanita hanyalah Maryam binti Imran dan Asia istri Fir'aun, dan keutamaan Aisyah atas semua wanita seperti keutamaan sarit atas segala makanan." Hadis riwayat Bukhari. Wallahu alam bisawab. Alhamdulillah saudara seiman,
Semoga kisah ini dapat menambah ilmu dan menambah ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.